Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita next ke video yang kedua tentang hukum Kepler. Nah, hukum Kepler sendiri itu ada 3, dan kalian akan bisa memahami di video tersebut. Hukum 1, hukum 2, hukum 3, dan aplikasi dan analisisnya terhadap jarak sebuah planet. Oke, untuk hukum Kepler sendiri, dia ini ada beberapa pendahuluan nih, biar kalian paham. Waktu zaman dulu ada yang namanya model geosentris. Geo, udah pahami ya? Ini dari Plato. Beliau mengatakan bahwa bumi itu pusat alam semesta. Dan ini tuh teori ini bertahan hingga 1400 tahun. Bisa dibilang, beliau bilang kalau bumi itu pusatnya lah, semua itu mengelilingi bumi, matahari dan planet-planet lainnya bentuknya kayak melingkar. Nah, akhirnya muncullah model yang kedua, yaitu heliosentris oleh Nicolaus Copernicus. Beliau adalah seorang astronom Polandia tahun 1543. Dia bilang bahwa bumi itu beserta planet-planet lain mengelilingi matahari. Kok bilangnya begitu ya? Iya, karena beliau sudah melakukan banyak penelitian terkait hal tersebut. Di model geosentris, bumi itu pusat. Bumi dikelilingi oleh bulan, lalu dikelilingi oleh planet-planet yang lain. Nah, ini Merkurius dengan Venusnya tidak bergerak melingkar ya. Abaikan. Yang kedua itu adalah model heliosentris. Model heliosentris ini, matahari itu pusatnya dan semua mengelilingi matahari, termasuk kita, yaitu bumi. Nah, akhirnya oleh Johannes Kepler, yang merupakan seorang matematika dan juga astronom Jerman, ini dibantu nih oleh data yang dianalisa oleh Brahe dari Denmark. Beliau bilang bahwa ada 3 hukum. Hukum pertama, semua planet itu bergerak dalam lintasan, tapi bentuknya nggak bulat, bentuknya elips, terletak pada titik fokusnya. Nah, ini menyatakan bahwa kita memang benar mengelilingi matahari dan mengorbit dalam bentuknya elips, tapi bukan bulat. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa dia bilang elips? Ada beberapa bagian dari, kan kita kenal namanya rotasi dan revolusi. Nah, ini membahasnya pas banget. Kalau siang malam itu kan rotasi, kalau perubahan musim itu kan revolusi. Nah, terkadang ada beberapa negara yang dia tuh musim panasnya lebih lama, musimnya dinginnya lebih lama. Nah, ini yang berpengaruh pada model atau orbit dari planet tersebut. Kayak kita bumi, kalau misalnya bulat, otomatis kan jumlah bulannya tuh sama ya. Tapi terkadang nggak juga gitu kan. Kadang dia ada perbedaan yang lebih sedikit dibanding musim-musim yang lain. Itu dia. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, jarak dari titik itu bisa dibilang hampir sama, dibilangnya titik api atau elips. Jadi, untuk bisa menentukan berapa jauh jarak planet dengan matahari, jaraknya kalau elips itu nggak bisa langsung ditarik ukur gitu kan. Tarik aja ke tengah gitu kan. Enggak, kalau elips itu jaraknya adalah 2A dikurang R. R-nya itu adalah diambil dari titik fokusnya, fokus api tersebut. Ini adalah hukum 1. Kalau hukum 2, satu garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Berarti bisa dibilang planet yang mengorbit pada saat posisinya lebih dekat dengan matahari memiliki laju revolusi lebih cepat dibandingkan ketika posisi planetnya jauh dari pusat orbit. Maka revolusinya lebih lambat. Bayangin, kalau kamu
dekat matahari kan panas banget ya, otomatis gerak kamu lebih cepat dong, karena kan lebih panas ya. Sedangkan ketika kamu jaraknya jauh dari matahari, otomatis kan jadi jalannya lebih santai, kayak gitu. Itu cara menganalogikannya untuk hukum 2 Kepler. Nah, posisi planet yang dekat sama bumi ini dari planet ke matahari ini disebutnya perihelium. Kalau jauh itu disebutnya aphelium. Nah, ini mirip banget atau benar-benar identik banget sama hukum kekekalan momentum sudut atau angular. Dan yang ini adalah hukum yang ketiga, hukum 3 Kepler. Kuadrat periode planet dalam orbitnya terhadap matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak planet ke matahari. Bisa dibilang dengan hukum periode. Berapa lama waktu yang dibutuhkan planet untuk berevolusi mengitari matahari? Nah, dibahas di hukum Kepler ketiga. Pada saat planet berevolusi mengelilingi matahari, dia akan membentuk lintasan. Nah, ini dia akan mengalami namanya gaya sentripetal yang besarnya sebanding dengan gaya tarik matahari. Jadi kan karena kita ketarik sama matahari ya, otomatis gaya tariknya gaya tarik matahari. Maka hukum yang ketiga ini dia akan berumus seperti ini. Karena dia geraknya sentripetal, sebab itu gayanya gaya sentripetal. M kali A kali S. AS percepatan sentripetal sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat. Karena di sini masanya sama, nah kita bisa cari dan kita coret. R-nya juga ada yang sama, tinggal kita coret dan kita sesuaikan. Berarti untuk hukum Kepler 3, di sini periode. T itu periode revolusi, R itu jarak planet matahari. Ini G itu tetapan umum atau konstanta gravitasi. Kadang 6,63, kadang 6,61. Jadi sesuaikan aja. Terus sama matahari. Nah, itu dia untuk hukum Kepler 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita akan ngebahas contoh soal kalau ngebahas hukum Kepler. Gimana ya cara ngerjainnya? Kita mulai. Di sini ada dua buah planet A dan B yang orbit matahari. Perbandingannya, periodenya si A itu perbandingan periodenya si B itu adalah 8:1. Apabila jarak periode B ke matahari, berarti R-nya si B ke matahari itu adalah 2 AU, astronomi. Sekarang dia minta jarak planet A ke matahari itu berapa? Berarti dia minta R-nya si A itu berapa? Ingat tadi dia bilang apa? Kuadratnya berbanding lurus dengan periode. Kita masuk ke rumus hukum periode. Nah, ini dia. Jadi di sini adalah TA per TB kuadrat sama dengan R1 per R. Ini RA per RB pangkat 3. Kita masukin. TA per TB tadi kan 8/1 pangkat 2 sama dengan RA-nya belum ketahuan. RA, RB-nya 2, AU. 3. Kalau kayak gini gimana cara ngerjainnya? Gampang. Cukup kalian sederhanain aja. Ini kan 8/1 ya. Ini tuh bisa 2/3 per 1/3. Ini 2. Sama dengan RA per 2 AU. Pangkat 3. Sebelah kanan ada pangkat 3, sebelah kiri ada pangkat 3. Coret aja. 3-nya dicoret. Coret. Coret. Otomatis sisanya jadi segini. 2/2 per 1/2 sama dengan RA per 2 AU. Jadi RA sama dengan 2/2 AU. Jadi jawabannya aja 1,496 kali 10⁻11. Ntar kan dapat cara dan hasil akhirnya. Gimana?
Aman? Paham? Pokoknya untuk hukum 3 Kepler ini kalian harus benar-benar paham pakai pangkat perpangkatan karena dia emang benar-benar mesti nyederhanain pangkat sih karena dia enak banget sebenarnya kalau kalian paham. Itu dia untuk soal ini kita clearkan dulu. Nah, ini ada beberapa soal kalian harus ngerjain lagi di Google Classroom buat latihan PT. Semoga kalian sukses. Ini latihannya, silakan di-screenshot. Dan ini soal sampai 6. Ini juga di-screenshot dan dikerjakan di Google Classroom. Kerjakan secara mandiri, jujur, totalitas, maksimal intinya. Itu aja dari Miss. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.